Kalau kamu sering dianggap pemalas hanya karena suka tidur siang sebentar, berhentilah merasa bersalah karena bisa jadi tidur siang yang singkat itu justru menyelamatkan jantungmu. Bayangkan ada seorang pria bernama Budi, usia 45 tahun, seorang pekerja kantoran yang hidupnya penuh tekanan. Sejak pagi ia harus berangkat lebih awal karena jalanan macet, bekerja hampir tanpa henti di depan komputer, rapat demi rapat, dan jarang punya waktu istirahat. Ia merasa tidur siang adalah kemewahan yang hanya dimiliki anak kecil atau orang yang tidak punya pekerjaan. Tetapi suatu hari, ketika tubuhnya terasa lelah luar biasa, ia mencoba tidur siang sebentar di mobilnya saat jam istirahat makan siang. Hanya 20 menit, tetapi efeknya mengejutkan. Ia merasa lebih segar, lebih tenang, dan bahkan sore itu pekerjaannya terasa lebih ringan. Pertanyaannya, apakah benar tidur siang sesingkat itu bisa membantu kesehatan jantung, atau hanya sekadar perasaan nyaman sementara saja? Banyak orang menganggap tidur siang adalah kebiasaan yang tidak penting, bahkan dianggap malas. Namun penelitian beberapa tahun terakhir mulai membalik pandangan ini. Ada data yang menunjukkan bahwa tidur siang singkat, biasanya antara 15 sampai 30 menit, dapat memberi manfaat besar untuk sistem kardiovaskular. Sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Heart tahun 2019 menemukan bahwa orang dewasa yang tidur siang sekali atau 2 kali seminggu memiliki risiko lebih rendah terkena serangan jantung dan stroke dibanding mereka yang tidak pernah tidur siang. Menariknya, efek perlindungan ini tidak selalu terlihat pada orang yang tidur siang terlalu lama atau terlalu sering. Artinya, kuncinya bukan sekadar tidur siang, tetapi tidur siang yang singkat dan teratur. Kalau dipikir, hal ini cukup masuk akal. Tubuh kita memiliki ritme biologis yang disebut circadian rhythm. Biasanya pada siang hari, terutama setelah makan siang, energi tubuh cenderung menurun. Itulah mengapa banyak orang merasa mengantuk di jam 1 sampai 3 siang. Kondisi ini sebenarnya adalah sinyal alami dari tubuh bahwa ia butuh rehat sebentar. Mengabaikannya berarti memaksa tubuh untuk terus bekerja dalam kondisi lelah, yang pada akhirnya memicu stres, meningkatkan tekanan darah, dan membuat jantung bekerja lebih keras. Sebaliknya, memberikan waktu sejenak untuk tidur siang singkat justru membantu tubuh melakukan riset kecil, menurunkan hormon stres seperti kortisol, menstabilkan detak jantung, dan memberi ruang bagi sistem saraf parasimpatis untuk bekerja. Inilah sistem yang bertanggung jawab menenangkan tubuh, kebalikan dari sistem saraf simpatis yang memicu respon fight or flight. Untuk memahami manfaat tidur siang singkat pada jantung, mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan jantungmu seperti mesin mobil. Jika dipaksa terus menyala tanpa henti, meskipun mesinnya kuat, lama-lama performanya akan menurun. Bahkan, mobil yang paling canggih pun butuh berhenti sesaat, didinginkan, dan dirawat. Tidur siang singkat adalah momen pendinginan bagi tubuh dan jantung. Ia bukan pengganti tidur malam, tetapi semacam perawatan tambahan yang membuat mesin tubuh bekerja lebih baik. Sebuah penelitian lain dari Harvard Medical School tahun 2020 menegaskan bahwa tidur siang singkat dapat membantu memperbaiki fungsi kognitif dan menurunkan tekanan darah sementara. Tekanan darah adalah faktor risiko utama penyakit jantung. Jadi ketika tidur siang bisa membantu menstabilkannya, otomatis ada efek proteksi pada jantung. Tidak hanya itu, tidur siang singkat juga membuat tubuh lebih efisien dalam menggunakan energi, sehingga jantung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menjaga suplai darah ke seluruh tubuh. Namun, perlu digarisbawahi, tidak semua tidur siang itu sehat. Jika terlalu lama, misalnya lebih dari 1 jam, justru bisa menimbulkan efek sebaliknya. Orang yang tidur siang terlalu lama cenderung bangun dengan perasaan lelah, pusing, atau yang disebut sleep inertia. Kondisi ini membuat jantung bekerja lebih berat, tekanan darah bisa melonjak, dan pola tidur malam terganggu. Jadi, kuncinya adalah durasi. Para ahli merekomendasikan tidur siang antara 15 sampai 30 menit sebagai durasi ideal. Cukup untuk memberi energi baru, tetapi tidak terlalu lama hingga masuk ke fase tidur dalam yang sulit dibangunkan. Mari kembali ke kisah Budi. Setelah beberapa kali mencoba tidur siang singkat, ia mulai merasakan perubahan nyata.
Ia lebih tenang menghadapi pekerjaan, jarang sakit kepala, dan hasil pemeriksaan tekanan darahnya pun lebih stabil. Padahal sebelumnya ia sering mendapat peringatan dari dokter bahwa tensinya mulai naik. Budi adalah contoh nyata bagaimana perubahan kecil dalam kebiasaan bisa memberi dampak besar pada kesehatan jantung. Sayangnya tidak semua orang punya kesempatan untuk tidur siang. Budaya kerja yang sibuk, anggapan negatif terhadap tidur siang, serta keterbatasan waktu sering membuat orang mengabaikan kebutuhan tubuh ini. Padahal, banyak perusahaan besar di dunia yang sudah mulai menyediakan ruang khusus untuk tidur siang singkat bagi karyawannya. Google misalnya menyediakan nap pod yang memungkinkan pegawai tidur siang sebentar di sela pekerjaan. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa tidur siang meningkatkan produktivitas, menurunkan stres, dan pada akhirnya membuat karyawan lebih sehat. Jika perusahaan saja melihat manfaat besar tidur siang, bukankah sudah saatnya kita juga mulai mengubah pandangan terhadap kebiasaan ini? Mari kita lihat lebih dalam hubungannya dengan jantung. Serangan jantung tidak terjadi begitu saja. Ia merupakan hasil dari proses panjang, mulai dari tekanan darah tinggi yang tidak terkendali, kolesterol menumpuk di pembuluh darah, peradangan kronis, hingga stres yang berkepanjangan. Tidur siang singkat mungkin tidak bisa menghapus semua risiko itu, tetapi ia memberi kesempatan bagi tubuh untuk menurunkan ketegangan yang menjadi pemicu awal. Dengan kata lain, tidur siang adalah salah satu cara sederhana yang bisa menjadi rem darurat bagi tubuh sebelum masalah lebih besar muncul. Studi di Swiss tahun 2019 yang saya sebutkan tadi juga memberi penjelasan menarik. Mereka menemukan bahwa tidur siang singkat secara konsisten dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskular, terutama pada orang yang sibuk dan tidur malamnya sering tidak cukup. Artinya, tidur siang bisa menjadi penyeimbang ketika tidur malam terganggu. Namun sekali lagi, ini bukan pengganti tidur malam. Tidur malam tetap fondasi utama kesehatan, sedangkan tidur siang adalah pelengkap yang memperkuat fondasi itu. Bagaimana dengan mereka yang takut tidur siang karena khawatir jadi tidak bisa tidur malam? Jawabannya ada pada durasi dan waktu. Jika tidur siang dilakukan terlalu sore atau terlalu lama, memang bisa mengganggu tidur malam. Tetapi jika dilakukan di waktu ideal, yaitu sekitar pukul 1 sampai 3 siang dan hanya 20 sampai 30 menit, efek negatif itu hampir tidak ada. Bahkan, tidur malam bisa tetap nyenyak karena tubuh sudah cukup segar di siang hari dan tidak terlalu kelelahan. Tidur siang singkat juga punya manfaat lain yang secara tidak langsung melindungi jantung, yaitu meningkatkan daya ingat, memperbaiki suasana hati, dan menurunkan risiko kecelakaan kerja. Semua ini berkaitan dengan kondisi stres dan kelelahan. Kita tahu bahwa stres kronis adalah salah satu musuh terbesar jantung. Dengan mengurangi stres melalui tidur siang, maka risiko jantung otomatis ikut berkurang. Kalau ada yang masih meragukan, mari kita kembali ke logika sederhana. Mengapa anak kecil selalu tidur siang? Karena tubuh mereka sedang tumbuh dan butuh banyak energi. Orang dewasa mungkin tidak tumbuh lagi secara fisik, tetapi jantung dan otak mereka tetap bekerja keras setiap hari. Memberi jeda istirahat sebentar seharusnya tidak dianggap malas, melainkan bentuk perawatan diri. Sama seperti kita merawat ponsel dengan mengisi baterainya, tubuh juga butuh recharge agar tidak cepat habis. Di Indonesia, kebiasaan tidur siang sebenarnya tidak asing. Banyak orang di desa masih melakukannya, terutama setelah bekerja di sawah atau di ladang. Tetapi di kota besar, tidur siang sering dianggap tidak produktif. Inilah salah satu hal yang perlu diubah. Edukasi tentang manfaat tidur siang, khususnya untuk kesehatan jantung, harus lebih sering disampaikan. Karena dengan semakin banyak orang yang sadar, semakin besar pula kemungkinan kita mencegah penyakit jantung yang kini menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia menurut World Health Organization. Jadi, apakah tidur siang singkat bisa membantu menurunkan risiko serangan jantung? Jawabannya adalah iya, dengan catatan dilakukan dengan benar. Tidak terlalu lama, tidak terlalu sering, dan tetap menjaga kualitas tidur malam. Tidur siang singkat adalah alat sederhana yang tersedia bagi semua orang, tanpa biaya, tanpa obat, hanya butuh kesediaan kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan. Bayangkan jika kebiasaan kecil ini dilakukan oleh banyak orang. Mungkin angka serangan jantung bisa sedikit demi sedikit menurun. Kita tidak perlu menunggu sampai sakit untuk mulai menjaga diri. Tidur siang singkat adalah salah satu langkah pencegahan yang mudah dan efektif. Jadi, lain kali ketika rasa kantuk datang di siang hari, jangan lawan dengan kopi atau energi minuman. Cobalah pejamkan mata sebentar, biarkan tubuhmu beristirahat, dan rasakan sendiri manfaatnya. Bisa jadi, keputusan sederhana itu adalah salah satu cara untuk menjaga jantungmu tetap berdetak sehat lebih lama. Sekarang saya ingin dengar pendapatmu. Apakah kamu termasuk yang sering tidur siang, atau justru
menghindarinya karena takut dianggap malas? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar, dan jangan lupa follow akun ini agar kamu tidak ketinggalan edukasi kesehatan bermanfaat lainnya.